Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berjumpa kembali dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5 materi Rasulullah Idolaku. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan, tetap semangat walaupun belajar di rumah, tetap semangat untuk menuntut ilmu. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Baik, kita mulai saja anak-anak Bapak sekalian, tolong dengarkan dan perhatikan. Adapun materi kita yaitu Rasulullah Idolaku. Baik, sebagai permulaan, Rasulullah memiliki 4 sifat mulia, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan patona. Sifat sidik menunjukkan kejujuran para rasul. Sifat amanah membuktikan bahwa para rasul dapat dipercaya. Sifat tabligh artinya para rasul selalu menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat patona berarti para rasul adalah manusia yang cerdas. Sebagai seorang muslim, kita harus meneladani sifat-sifat mulia tersebut. Sifat-sifat yang baik lainnya pun harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, seperti berani dan sederhana. Selanjutnya yaitu isi materi kita pada hari ini, yaitu kisah teladan Nabi Daud alaihissalam, kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam, kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam, kisah teladan Nabi Ilyasa alaihissalam, dan kisah teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu meyakini kebenaran kisah Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, dan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan sikap berani, rendah hati, sabar, kerjasama, jujur, dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman kisah teladan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya memahami kisah teladan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, dan kisah Nabi Muhammad. Menceritakan kisah teladan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini anak-anak Bapak sekalian, yang pertama yaitu kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Kehidupan Nabi Daud alaihissalam. Daud adalah putra Yasa dari keturunan Bani Israel yang tinggal di Bethlehem. Pada masa itu Bani Israel di bawah kepemimpinan Raja Talut. Namun kekuasaan Raja Talut dibayangi oleh penindasan Raja Jalut yang berada di Palestina. Oleh karena itu Raja Talut membangun pasukan untuk menghadapi Raja Jalut. Semua pemuda Bani Israel dikumpulkan dan dijadikan sebagai tentara. Daud waktu itu masih remaja. Bersama kedua kakaknya ia bergabung dalam pasukan tersebut. Nabi Daud dikenal pemberani dan memiliki keahlian bermain ketapel. Selanjutnya setelah pasukan terbentuk, mereka bergerak menuju medan perang. Nabi Daud dan saudaranya ikut serta dalam pasukan tersebut. Pasukan Raja Daud jumlahnya lebih banyak, namun pasukan Bani Israel tidak gentar. Sebelum berperang mereka berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesabaran atas diri kami, kukuhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Perang antara pasukan Raja Talut dan pasukan Raja Jalut pun terjadi. Dengan bersenjata ketapel, Daud mampu memporak-porandakan pasukan Raja Jalut. Melihat pasukannya hampir kalah, Raja Jalut menantang pasukan Raja Talut untuk berperang tanding 1 lawan 1. Tidak ada satupun pasukan Raja Talut yang berani maju. Akhirnya Daud maju melawan Raja Jalut. Raja Jalut geram karena hanya seorang remaja. Dia langsung menyerang Daud dengan pedang besarnya. Pada saat itu Raja Jalut lengah. Daud melepaskan batu ketapel dan mengarah tepat ke kening Raja Jalut yang menyebabkan pecah dan mati. Selanjutnya Daud menjadi raja. Kembali Daud mengalahkan Raja Jalut. Jalut disambut gembira oleh Bani Israel, dianggap sebagai pahlawan kemenangan. Atas jasa tersebut dia diangkat menjadi panglima perang dan dinikahkan dengan putri Raja Talut yang bernama Mikal. Banyak perang yang dipimpin Daud berakhir dengan kemenangan. Bani Israel sangat menghormati Daud, jauh melebihi hormatnya kepada Raja Talut. Melihat hal tersebut, Raja Talut merasa iri. Dia khawatir namanya tenggelam oleh kepuliran Nabi Daud. Raja Talut pun berusaha menyingkirkan dan membunuh Nabi Daud.
tapi usahanya selalu gagal. Akhirnya muncullah perang antara pasukan Daud dan pasukan Talut. Dalam peperangan tersebut, Raja Talut tewas, kemudian Bani Israel mengangkat Daud sebagai raja. Selanjutnya Daud diangkat menjadi rasul. Setelah menjadi raja, Nabi Daud diangkat oleh Allah menjadi rasul. Allah mewahyukan kitab Zabur sebagai pedoman bagi kehidupan Bani Israel. Ketika menjadi raja, Nabi Daud memerintahkan dengan jujur, adil dan amanah. Dia lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadinya. 4. Keteladanan Nabi Daud. Banyak sifat terpuji dari Nabi Daud yang harus kita teladani anak-anak sekalian dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, keberanian, keadilan, dan kesederhanaannya. Kamu dapat menyebutkan lebih banyak lagi contoh keteladanan Nabi Daud alaihissalam. 1. Keberanian Nabi Daud alaihissalam, keadilan Nabi Daud alaihissalam, kesederhanaan Nabi Daud alaihissalam. Seterusnya, kisah keteladanan Sulaiman alaihissalam atau kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. 1. Kehidupan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sepeninggal Nabi Daud alaihissalam, Sulaiman menjadi raja yang menggantikan ayahnya. Pada masa pemerintahan, kerajaan Bani Israel mencapai puncak kejayaan. Rakyat hidup tenang, tentram, dan makmur. Allah juga mengangkat Sulaiman sebagai nabi. Nabi Sulaiman dibekali dengan beberapa mukjizat. Di antaranya, mukjizat Nabi Sulaiman adalah dapat berbicara dengan binatang dan menaklukkan jin untuk menuruti perintahnya dan mengendarai angin. Ketika membangun Baitul Maqdis bersama ayahnya, Nabi Sulaiman mengerahkan pasukannya. Setelah berdiri, Baitul Maqdis menjadi tempat suci yang untuk berziarah bagi Bani Israel. Nabi Sulaiman dan burung hudhud. Suatu hari Nabi Sulaiman melakukan perjalanan bersama pasukannya. Dia ingin mengetahui keadaan rakyatnya secara langsung. Setelah melewati lembah Asgalan, tempat tinggal jutaan semut, Nabi Sulaiman dan rombongan tiba di padang pasir sana. Nabi Sulaiman merasa kehausan, para prajurit berusaha mencari air, tapi tidak berhasil mendapatkannya. Nabi Sulaiman lantar mencari burung hudhud yang pandai mencari sumber air, namun burung hudhud tidak berada dalam pasukan. Nabi Sulaiman marah dan mengancam akan membunuh burung hudhud jika pergi tanpa alasan jelas. Burung hudhud pun datang dan langsung menghadap Nabi Sulaiman. Dia bercerita bahwa ada kerajaan Sabah yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Balqis. Ratu dan rakyatnya kerajaan Sabah menyembah matahari. Nabi Sulaiman menyuruh burung hudhud kembali ke kerajaan Sabah untuk mengatakan surat. Dalam surat itu Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balqis dan rakyatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ratu Balqis dan rakyatnya memutuskan untuk menerima permintaan Nabi Sulaiman. Mereka pun berangkat menuju sana untuk menyampaikan keimanannya. Sebelum rombongan datang, Nabi Sulaiman berkehendak untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis ke istananya. Asyib bin Wakriyah, sahabat Nabi Sulaiman yang saleh menyanggupi permintaan Nabi Sulaiman. Namun sebelum mata Nabi Sulaiman kedip, singgasana Ratu Balqis sudah berada di istana Nabi Sulaiman. Ketika Ratu Balqis sampai, ia terkejut melihat singgasana sudah berpindah. Setelah menyatakan keimanannya, Ratu Balqis dinikahi oleh Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman menggabungkan kerajaan Sabah dan kerajaan Bani Israel di usia tuanya. Nabi Sulaiman lebih banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah. Dia duduk sambil memegangi tongkatnya. Suatu ketika Nabi Sulaiman jatuh dari kursinya akibat tongkatnya rapuh di makrayap. Ternyata Nabi Sulaiman telah lama wafat tanpa diketahui oleh siapapun. Selanjutnya, keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagaimana ayahnya, Nabi Sulaiman juga banyak mempunyai sifat mulia yang dapat kita teladani. Yang pertama, bijaksana memimpin perintahan, bersikap adil kepada rakyatnya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk ke kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam diutus oleh Allah untuk melanjutkan dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada masa itu kaum Bani Israel meninggalkan ajaran Nabi Sulaiman. Para ahli sihir menjerumuskan mereka untuk menyembah berhala. Berhala yang menjadi sesembahan mereka bernama Ba'i. Mereka benar-benar berada dalam kemungkaran, kekafiran, dan kesesatan. Nabi Ilyas menyuruh pada Bani Israel untuk menyembah Allah adalah Tuhan yang wajib disembah untuk seluruh makhluk. Ba'i hanyalah patung buatan manusia. Dia tidak pantas untuk disembah. Kaum Bani Israel marah dengan mendengar ajakan Nabi Ilyas tersebut. Bahkan mereka menolak dan menentang ajaran Nabi Ilyas. Mereka lebih percaya bahwa yang membuat hidup mereka makmur dan sejahtera adalah Ba'i, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ilyas mohon kepada Allah agar memberikan pelajaran kepada Bani Israel. Lalu datanglah musim kemarau yang berkepanjangan. Mata air, sumur dan sungai semuanya mengering sehingga semua tanaman layu dan mati.
Pertanian dan perkebunan Bani Israel hancur, ternak mereka juga mati dan kekurangan air dan makanan. Kaum Bani Israel mengalami kelaparan dan penderitaan yang hebat. Masa kemarau ini berlangsung selama 3 tahun. Kemudian melihat kaumnya kembali beriman, Nabi Ilyas sangat bersyukur. Dia mohon kepada Allah untuk menurunkan hujan. Tak lama kemudian hujan pun turun lebat. Sumber air kembali muncul sehingga sungai-sungai kembali mengalirkan air. Kaum Bani Israel sangat berbahagia. Pertanian dan perkebunan mereka kembali hidup dan menghasilkan makanan. Atas keimanan mereka Allah menurunkan rahmat-Nya. Keteladanan Nabi Ilyas. Yang pertama yaitu teguh pendirian. Teguh pendirian perlu dimiliki oleh setiap orang, terutama untuk menegakkan kebenaran. Orang yang teguh pendirian tidak mudah untuk menyerah meskipun menghadapi rintangan. Tidak akan mundur ketika mereka mengerjakan cita-cita. Kamu harus teguh pendirian, belajarlah dengan rajin dan tekun. Selanjutnya, tidak pernah putus asa. Dalam mengejar cita-cita, kita tidak boleh putus asa. Terkadang kita bosan belajar setiap hari atau merasa malas karena ada PR setiap hari. Ini tidak boleh terjadi. Bosan dan malas adalah tanda-tanda sikap putus asa. Orang yang putus asa hidupnya tidak akan sukses. Hambatannya harus membuat kita kuat, bukan menjadi kita lemah. Rajin-rajinlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu dihindarkan dari sifat malas dan putus asa. Selanjutnya kita masuk ke kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Kisah Nabi Ilyas alaihi salam, nama asli Nabi Ilyas adalah Yusha bin Nun. Beliau adalah pengikut sekaligus murid Nabi Ilyas yang setia. Nabi Ilyas bertemu dengan Yusha ketika dalam persembunyian saat dikejar-kejar oleh Bani Israel. Waktu itu Yusha sakit dan sembuh berkat doa Nabi Ilyas. Setelah sembuh dia pun mengikuti ajaran Nabi Ilyas. Kemanapun Nabi Ilyas pergi berdakwah, Yusha menyertainya. Itu sebabnya orang-orang kemudian menjulukinya Ilyasa. Ketinggalan Nabi Ilyas, kaum Bani Israel kembali melakukan pembangkangan. Mereka meninggalkan ajaran Nabi Ilyas, yaitu tidak menyembah Allah. Kitab Taurat dan Zabur tidak jadi pedoman. Mereka disisakan oleh para penyihir-penyihir Bani Israel. Melihat kelakuan kaumnya, Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah. Dia mohon agar kaumnya diberi peringatan karena sudah jauh tersesat. Allah pun kembali menurunkan azabnya. Terjadilah kemarau panjang, mata air mengering dan sungai-sungai tidak lagi mengaliri air. Bani Israel kembali menderita, bencana kekeringan, kelaparan terjadi mana-mana. Tanaman mati, hewan ternak pun mati. Mereka sudah berusaha menanggulangi bencana, tapi sia-sia. Pada penyihir pun tidak menggerakkan tenaga, tetapi tidak berhasil mengatasi kekeringannya. Selanjutnya, Allah juga mengabulkan doa Nabi Ilyas dan hujan pun turun dengan derasnya, menyuburkan tanah dan tanaman. Sungai-sungai kembali mengalir dan mata air pun memancarkan sumber air. Bani Israel kembali ke hidup dalam kemakmuran. Keteladanan yang dapat diambil dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam yaitu sifat amanah. Amanah adalah sifat salah satu wajib yang dimiliki oleh para rasul. Sifat amanah artinya dapat dipercaya. Setiap rasul ucapan perbuatan dapat dipercaya. Mereka hanya mengucapkan dan berbuat sesuatu dengan petunjuk Allah. Panduan ajaran dakwahnya adalah wahyu Allah, sehingga tidak mungkin mereka berdusta. Kemudian penuh kasih sayang. Kita harus saling mengasihi dan menyayangi kepada setiap orang. Meskipun kita tidak suka kepada seseorang, kita tidak boleh membenci atau berlaku jahat kepadanya. Dalam kehidupan sehari-hari kita patut meneladani Nabi Ilyas. Semua manusia bersaudara, sehingga harus saling menjaga dan melindungi. Meskipun berbeda agama, warna kulit, bahasa, kita harus tetap mengasihi dan menyayangi mereka. Terus yang terakhir yaitu kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada lagi Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia. Sebagai Rasul penutup, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibekali dengan berbagai kesempurnaan untuk mendukung dakwahnya. Selama 23 tahun Nabi Muhammad dengan sabar mengajak masyarakat untuk mengikuti ajaran yang di bawahnya. Meskipun demikian, banyak rintangan dan halangan yang dihadapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama waktu berdakwah. Dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibagi dalam 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun, selanjutnya dakwah di Madinah selama 10 tahun. Selama di Mekah, Nabi Muhammad SAW berdakwah melalui 3 cara. Yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi. Dakwah itu ditunjukkan kepada keluarga dan sahabat dekatnya. Banyak keluarga dan sahabatnya yang masuk Islam. Misalnya Khadijah istri Nabi, Ali bin Abi Thalib, keponakan Nabi Zaid bin Harish,
budak Nabi yang kemerdekaannya dan menjadi anak angkat. Abu Bakar sahabat Nabi, Utsman bin Affan menantu Nabi, Zubair bin Awam, Said bin Abi Waqqas, Tahlal bin Ubaidillah dan Bilal bin Rabah sahabat Nabi. Tempat dakwah Nabi adalah dari rumah Arqam bin Abi Al-Arqam dan berlangsung selama 3 tahun. Dakwah secara semi terbuka. Setelah mendapat pengikut yang cukup banyak, Nabi mengubah cara dakwahnya. Nabi memperluas sasaran dakwahnya bukan hanya kepada keluarga dekat, melainkan juga kepada keluarga Bani Hashim dan seluruh penduduk Mekah. Dan yang ketiga, dakwah secara terbuka. Pada masa selanjutnya, gerakan dakwah Nabi Muhammad meluas jangkauan dakwahnya, juga mendapat para peziarah yang datang ke Mekah untuk haji setiap bulan Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Banyak perziarah dari luar kota Mekah datang mengunjungi Ka'bah. Mereka kebanyakan berasal dari Yasrib, Madinah untuk mengikat agama mereka. Dilakukan perjanjian antara Nabi dan orang-orang Yasrib yang masuk Islam. Perjanjian tersebut disebut dengan Baitul Aqabah tahun 620 Masehi dan Baitul Aqabah II tahun 620 Masehi. Setelah dimulai Yasrib, Nabi Muhammad SAW menggantikan nama Yasrib menjadi Madinah. Di antara yang dilakukan beliau adalah sebagai berikut. 1. Menyatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin tanpa membedakan asal sukunya. Kesamaan mereka adalah sama-sama beragama Islam. Menata sistem ibadah dan membuat aturan-aturan sosial berdasarkan Al-Quran. Menjadikan masjid pertama yang dibangun Nabi adalah Masjid Quba. Sesampai di Madinah, Nabi membangun Masjid Nabawi. Menyusun piagam Madinah yang diakui hak tiap-tiap golongan untuk memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Di Madinah pada masa itu, selain terdapat umat Islam, juga terdapat suku-suku Yahudi. Baik, itu saja materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan anak bapak sekalian kerjakan tugas lembar kerja peserta didik yang telah bapak sampaikan di grup kita. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan materinya, lihat sendiri di video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.